Ya, kali ini kita bahas seputar stang Ninja dan handle koplingnya yang mengutamakan fungsi bukan gengsi. Kita mulai dari stang standar Ninja. Ini stang standar Ninja ini udah cukupan buat touring. Kalau footstepnya masih standar ya. Kalau yang udah modif-modif, ganti stangnya, derajatnya rubah, itu utamakan juga posisi readingnya juga disesuaikan. Underbone-nya menyesuaikan ya. Ini model standar ini udah cukupan dan bahannya itu besi ya, campuran besi, jadi bisa berkarat. Ini pun lubang, kalau lubangnya ini hilang, motornya sering dicuci dan kena hujan, ini dalamannya keropos ya. Kemudian ada pilihan model standar gini tapi dari aluminium, itu dari salah satu merek juga, itu juga udah lumayan menyesuaikan aja ya. Kemudian untuk customannya itu menyesuaikan aja. As Ninja itu 33 mili. Jadi untuk TZM ini juga sesuai ya. Ini TZM KW dengan bandulnya ini 400 ribuan KW. Orinya itu second aja 1 jutaan lebih karena kegoreng. Tapi wajar, barangnya susah dan bahannya ini udah cukup kuat yang KW. Cuma minusnya ini juga banyak buat nipu. Kalau KW ini dari sininya aja udah kurang rapi ya. Dari situnya, dudukan bautnya ini kemudian kurang rapi. Nutupinya biasanya penjual itu udah dicat. Kemudian bilangnya ori, padahal KW. Terus di sininya model jalurnya KW ini agak kasar ya. Daleman sininya agak kasar, ini lubangnya besar juga, agak kasar ya. Ini KW. Jadi hati-hati ini karena harganya juga cukup lumayan menguras kantong ya. Untuk TZM ini cocok buat harian juga karena nggak lebih dari 10 derajat. Posisi readingnya masih enak ya. Kemudian yang ini replika TZ. Ini model lama. Karena motor saya ini udah lama. Ini buat Sanmoran. Ini sudutnya ini 15 derajat ya. Untuk yang model lama ini belum ada lubangnya, jadi harus bikin sendiri menyesuaikan ya. Karena untuk dipasang di Ninja, untuk sen-sennya pengaturan itu kan ada jalurnya, jadi harus bikin lubang sendiri. Untuk yang model baru-baru itu sudah ada. Tapi untuk model kayak gini seperti motor Ninja CMS ini cuma satu ya. Kalau yang sekarang itu ada dua. Emang plusnya itu lebih kencang, minusnya buat saya itu agak ribet karena bautnya dua, ngencenginnya itu agak lama untuk pergantiannya, mengelepasnya itu agak cukup menguras waktu ya. Kemudian ini drag. Ini sudutnya di atas 15 derajat, biasanya yang dipakai itu 30 derajatan ya. Nggak mungkin buat harian karena sangat pegal, karena turun banget gini stangnya. Ini dari merek Kitty. Ini lumayan bagus juga menurut saya. Bahannya tebel. Tapi ini karena pernah jatuh ini bengkong. Nyungsep bengkong. Kuat banget ini. Semua ini sudah teruji ya. Dinaikin satu orang bebannya di atas 80 kilo nggak patah semua. Ini teruji kualitasnya ya. Ini aja kalau di press model biasa itu nggak kuat, harus dipanasin karena belum sempat jadi seperti ini. Prinsipnya ada harga ada rupa ya. Ini modelnya lubang. Kalau bahannya aluminium nggak karatan, yang kayak ginian yang karatan ya. Kemudian pemilihan handle kopling. Handle kopling itu banyak jenisnya ya, menyesuaikan aja. Tapi yang merakyat, yang mengutamakan fungsi ya. Ini yang bikin ringan, misalnya untuk Ninja RR kan handle-nya gini. Untuk kabel koplingnya ada tekukannya, ada kayak Satria F lah. Satria F kan banyak tekukannya. Makanya sering diganti kabel koplingnya. Bikin ringan itu kabel koplingnya pakai Ninja
biasa, Ninja R maupun SS. Biasanya upgrade-nya anak-anak Sunmor itu seperti itu, karena bikin cukup ringan, memang bikin cukup ringan, apalagi yang sudah pergantian per couplingnya racing, itu lebih kenyal, sininya lebih enteng. Untuk detailnya gini, ini handle RR, ini copotan RR old saya, ini asnya kecil ya, tapi sudutnya bagus. Ini bandingin, kalau dipasang ini kalau Ninja R itu sudutnya terlalu masuk ya, terlalu masuk. Biasanya yang drag-drag itu banyaknya diganti R25 TS125 Satria FU 150. Ini CBU cirinya gini, ini sudah tutupan dan bahannya tebal. Ini juga sama persis dengan aftermarket, salah satu aftermarket ini sama persis, bedanya cuma di sini. Ini tinggal dikepras, diratain, itu sudah enak. Apalagi dengan baut model 2, kalau ngelepasnya itu lebih simpel. Dan daripada baut satu kayak gini, ini ngelepasnya itu misal ada holdernya ya, ini holdernya perlu dilepas juga, kemudian ini perlu ditarik di sini karena ini modelnya kunciannya satu. Kalau yang ini itu tinggal lepas satu aja, jadi menyesuaikan. Untuk detailingnya ya, asnya ini lebih kecil ya, asnya ini 8 mili ya, makanya Ninja RR itu sering diganti biar agak ringan dan lebih mantap. Giniannya itu sering diganti yang sesama jenis Kawasaki itu Ninja R. Ini karena lebih ringan, asnya besar, ini 10 mili dan lebih kuat ya, kuatnya dikit aja, nggak lebihan banget. Kemudian di sini ada bosnya kuningan ya. Kalau yang ini tuh full aluminium, jadi ya ngaruhnya cuma nggak signifikan banget ya, nggak naikin tenaga, nggak, cuma bikin ringan sama menyesuaikan kebutuhan aja. Ini asnya besar, udah lumayan ganti kayak ginian handlenya. Minusnya kalau Ninja R udah tekukannya udah banyak, derajatnya di atas 15 itu mentok banget puterannya ya, jadi perlu diganti, menyesuaikan aja. Kalau mengutamain gengsi itu pakai yang mahal-mahal, itu 1 jutaan lebih banyak tersedia, maupun ngambil di trail special engine, karena ini kebutuhannya harian, saya nggak gengsi amat. Ini juga bisa ditutup gini pakai covernya agar nggak cepet kotor ya, kena air hujan. Dan koplingnya itu nggak cepet karatan karena ketutupan kayak gini dan ada airnya. Ini sebenarnya di kabelnya ada satu lagi, cuma lupa naruh, saya udah saya siapin. Untuk yang paling cocok itu sebenarnya ini Satria F. Ini banyak dipakai di Ninja 500 meter yang nggak ngerti. Ini banyak dipakai karena sudah cukup enak, harganya juga sangat merakyat, murah, berfungsi. Ini kalau kabelnya panjang, ini nggak nekuk banget sudutnya. Kalau yang ini langsung nekuk ketemu sini ya, jadi menyesuaikan aja. Untuk paling nyaman itu emang stang pipa ya, stang Ninja Kiss itu kalau buat touring. Kalau diganti kayak ginian, underbone-nya nggak diganti itu posisi readingnya aneh, apalagi pakai stang Ninja Kiss kemudian underbone-nya itu racing. Nah, posisinya tegak tapi kakinya mundur. Nah, kayak aneh buat reading saya. Makanya saya underbone itu cocoknya pakai kayak ginian. Kecuali yang standar. Saya juga ada tapi belum lepas karena emang fungsinya cuma kayak gitu aja. Stang pipa itu tinggal milih ya, mau dipakein apa, itu tinggal PNP semua, cuma beda sudut-sudutnya aja. Tapi untuk pergantian kayak gini, ini menyesuaikan underbone-nya dan handlingnya ya, seperti ini. Untuk tipsnya bikin ringan cuma ganti kabel aja, kabel koplingnya yang minim tekukan Ninja R,
Kemudian disesuaikan juga sudut derajatnya. Buat drag itu di atas 15 derajat, buat ala-ala Sunmor Nikung itu 15 derajat. Ini saya pakai ini replika TZ. Kemudian untuk santai-santai saya pakai ini TZM. Ini nggak nekuk banget dan lumayan enak. Ini semua terpasang di beberapa motor saya. Jadi ya seperti ini, tipsnya cuma simple. Bikin Ninja handlingnya nggak gengsi-gengsi amat. Untuk fungsi balancernya ini seperti orang atraksi senam itu buat penyeimbang ya. Biasanya kalau nggak ada balancer jalur kayak gini, ini biasa dilepas stang itu goyang-goyangnya agak cepet ya. Kalau ada kayak ginian, pemberat kiri kanannya, jalurnya itu biasanya agak anteng. Apalagi ditambahin stabilizer stang, wah itu udah anteng banget. Cuma ya ngabisin tempat kalau di Ninja. Saya modalnya itu cuma ngencengin komstirnya aja. Nggak saya kasih stabilizer karena buat harian ya, nggak perlu ekstrim banget, cuma dikencengin aja udah cukup enak. Tapi banyak teman-teman saya yang pakai stabilizer stang. Biasanya kalau pakai stabilizer stang itu komstirnya nggak kenceng banget, kemudian nyetelnya itu dari klik stabilizernya ya, agak anteng. Ya seperti itu aja. Ini semoga bermanfaat untuk tipsnya pemilihan stangnya. Ada harga darupa ya, kalau yang harga lumayan kayak gini, ini itu walaupun jatuh nyungsep itu masih bisa dibenerin, tinggal dipanasin. Kalau yang harganya cuma 100 ribuan, ada setel-setelannya juga, itu agak ribet ya. Apalagi bautnya itu yang karatan kayak gini. Kemudian bahannya itu nggak kuat. Untuk aluminium itu ada serinya dari T1 sampai T7 yang banyak dipakai pelek gitu. Untuk semakin tinggi angkanya itu semakin keras, makanya bahan itu nggak bohong ya, kualitasnya ada harga darupa. Karena semakin tinggi serinya itu maka semakin mahal, karena semakin murah itu biasanya kalau jatuh itu ya patah, karena aluminiumnya jelek ya, tipis. Walaupun tebel, lebih tebel dari ini, tapi kualitas bahannya itu jelek, itu tetap aja patah ya. Jadi menyesuaikan aja, walaupun nggak mahal banget, cuma 100 ribu 200 ribuan, tapi harga nggak bohong ya. Yang penting nggak nipu aja, udah cukup ya. Semoga bermanfaat seputar stang Ninja dan pemilihan handle koplingnya, maupun pakai Satria F R25 ataupun TS125 ataupun yang agak berkelas Akus 1 atau Galspeed, maupun apalagi ya yang aftermarket Cina-Cina atau Malaysia itulah ya, sekitar itu. Kalau saya mending pakai ini aja, Satria F, jelas ori, bahannya tebel, CBU made in Thailand, itu udah cukupan buat di Ninja. Ya seperti itu, semoga bermanfaat aja.